Gunung merupakan sarana dan fasilitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi masyarakat Jawa, Tuhan itu berada tinggi jauh di atas langit. Gunung merupakan tempat tinggi yang mendekati langit sehingga dianggap dapat lebih dekat melakukan komunikasi dengan Tuhan. Juga, langit menjadi tempat di mana Tuhan mengawasi makhluk ciptaannya. Sejak dahulu, manusia Jawa sangat ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Gunung merupakan sarana menyepi dan laku spiritual untuk mendapat pengalaman batin dan religius yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Mereka menjalani laku sunyi setelah puas bersentuhan dengan gaduh dan bisingnya kehidupan. Karena itu, gunung disakralkan. Masyarakat mempercayai bahwa gunung memberi berkah kehidupan, sekaligus sebagai ruang peringatan tentang sakit dan lara. Gunung memberi kesuburan dan kesejukan. Gunung dapat menghidupi dan menghancurkan sebuah peradaban. Di bulan Suro, banyak laku ritual di beberapa gunung yang memiliki histori spiritual. Bulan Suro atau Muharram merupakan tahun baru, membuka lembaran baru, lembaran kehidupan selama 12 bulan. Masyarakat banyak berharap kepada Tuhan agar selalu diberikan keselamatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan selama 1 tahun ini. Dengan dilakukan doa, dikemas dengan kebudayaan lokal, kami akan membahas 4 gunung keramat untuk ritual di bulan Suro. 1. Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di Pulau Jawa, Indonesia. Tempatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Malam 1 Suro, jalur pendakian Gunung Lawu dipadati pendaki. Para pendaki yang datang dari berbagai daerah kebanyakan hendak melakukan ritual malam 1 Suro. Pihak pengelola Gunung Lawu menyediakan 3 jalur, antara lain Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, dan Candi Cetok. Kedati demikian, hanya ada 2 jalur yang direkomendasikan karena terbilang aman untuk dilalui, yaitu jalur Cemoro Sewu dan Candi Cetok. Cemoro Sewu memiliki tipe jalur bebatuan yang sudah tersusun rapi menjadi setapak yang nyaman dilalui, dan di jalur ini banyak warung-warung atau tempat peristirahatan. Jalur Candi Cetok harus benar-benar teliti. Kebanyakan pendaki hilang di jalur ini. Peziarah yang mayoritas orang-orang tua memilih jalur Cemoro Sewu karena lebih dekat dibandingkan jalur yang lain. Juga banyak warung yang dibuka di setiap pos pendakian. Menjelang malam 1 Suro, cuaca banyak berubah tanpa bisa diprediksi, percaya atau tidak. Menjelang malam 1 Suro, Gunung Lawu selalu berkabut dan berangin. Awan tampak mendung seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Ibaratkan sedang berkumpul raja-raja atau makhluk-makhluk gaib. Jika cuaca Lawu terbuka, dimungkinkan pancaran energi yang silih berganti dapat terlihat, sehingga mendung merupakan cara yang tepat untuk menutup misteri yang terjadi. Para peziarah maupun pendaki akan berkumpul beberapa hari sebelum malam 1 Suro berlangsung. Biasanya, malam sebelum Tahun Baru Muharram, mereka sudah memenuhi base camp atau pos-pos pendakian. Mereka akan memulai pendakian di pagi hari agar punya banyak waktu untuk melakukan ritual atau bersembunyi.
4 spot ritual di Gunung Lawu. Tempat ritual di Gunung Lawu terbagi menjadi 4 spot terpisah, antara lain Sendang Jolotundo, Sendang Derajat, Hargo Dalem, dan Hargo Dumilah. Masing-masing spot memiliki keunikan sendiri. Sendang Jolotundo terdapat mata air di puncaknya. Menurut kepercayaan, spot ini dijaga oleh sesosok makhluk gaib yang menyerupai ular naga. Kemudian Sendang Derajat yang diketahui sebagai tempat petilasan raja terakhir Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V. Tempat ini sering digunakan untuk bersemedi, berdoa, dan mengambil air suci. Lalu ada Hargo Dalem. Konon tempat itu menjadi persinggahan terakhir Prabu Brawijaya V sebelum moksa. Banyak cerita yang tersebar bahwa sebenarnya Gunung Lawu menyerupai sebuah kerajaan. Bekas-bekas kerajaan Majapahit masih ada di sana. Contohnya, seperti di pos 5, terdapat savana Bula, bekas pertempuran dua kerajaan di jalur Candi Ceto. Konon, pada saat itu, dalam peperangan, Eyang Brawijaya dikejar oleh anaknya sendiri, yaitu Raden Fatah Demak, untuk diislamkan. Eyang Brawijaya bersikukuh untuk mempertahankan kepercayaannya. Di tempat inilah ia melakukan moksa atau lepas dari ikatan duniawi dan lepas juga dari perputaran reinkarnasi. Dia hilang bersama raganya. Sementara di puncak Gunung Lawu, peziarah biasanya akan mengunjungi Hargo Dumilah. Di tempat ini sudah ada tugu khusus untuk mereka yang ingin bertapa, meditasi, bakar dupa, dan meletakkan sesajen. Dua, Gunung Kawi. Ritual satu suro di Gunung Kawi dilakukan dengan cara melakukan kirap budaya yang atraktif. Kirap tersebut diikuti warga setempat yang berjumlah kurang lebih sekitar 15 rombongan, di mana setiap kelompok berisi warga salah satu RW. Yang menarik dari pelaksanaan kirap satu suruhan ini adalah keberadaan akulturasi budaya. Kirap itu menyajikan aneka tarian, pakaian adat, barongsai, hadrah, dan tontonan menarik lainnya. Seperti yang diketahui, barongsai adalah salah satu produk budaya masyarakat Tionghoa. Hadrah identik dengan hal-hal yang berbau Islami, dan kirap jolen atau ogoh-ogoh merupakan akulturasi budaya Hindu. Puncak ritual ini ditutup dengan pembakaran replika patung Buto yang dilakukan sebagai simbol pembakaran nafsu angkara murka yang dimiliki manusia. Tujuan dan asal-usul ritual satu suro ini ditujukan untuk menyampaikan rasa syukur warga setempat kepada Tuhan. Namun, hingga kini belum diketahui sejak kapan ritual tersebut dilakukan. Kini, ritual tersebut bukan lagi sekedar tradisi yang hanya dilakukan dan dikonsumsi oleh masyarakat Gunung Kawi dan sekitarnya, melainkan juga diklaim sebagai proyek wisata religi di Kabupaten Malang yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari luar daerah. 3. Gunung Merapi. Warga desa Lenco, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, memiliki tradisi sedekah gunung. Dengan melarung kepala kerbau di kawasan puncak Gunung Merapi, sudah menjadi tradisi setiap malam satu suro. Prosesi sedekah Gunung Merapi akan diawali dengan kirap kepala kerbau. Berikut sesaji dari Dukuh Temusari menuju lokasi acara di Joglo Merapi. Kemudian dilanjutkan suguhan tari gambyong yang diiringi karawitan, lalu sambutan-sambutan, kemudian pembacaan doa-doa ritual sesaji. Setelah pembacaan doa-doa, kepala kerbau dibawa ke kawasan puncak Gunung Merapi untuk dilarung di sana. Setelah kepala kerbau diangkat, warga
lalu berebutan gulungan nasi jagung yang merupakan makanan khas masyarakat di lereng Merapi, sekaligus sebagai simbol mendapatkan berkah. Kepala kerbau itu akan dibawa naik hingga pasar bubar di bawah puncak Merapi. 4. Gunung Raung. Malam 1 Suro dirayakan oleh warga di lereng Gunung Raung, Desa Jambewangi, Sempu, Banyuwangi. Acara ini sebagai ritual tolak bala dalam tradisi adat di tanah Jawa di bulan Suro. Warga memanjatkan doa kepada Allah dengan tujuan memohon ampunan dan perlindungan dari segala bentuk kejahatan dunia dan mara bahaya. Warga menggelarnya di depan pelataran kampung, mirip dengan acara selamatan biasanya. Masyarakat membuat takir atau piring dari daun pisang yang diisi dengan makanan sehari-hari. Jumlah takir ini dibuat oleh masing-masing rumah dengan menyesuaikan jumlah anggota keluarganya. Semisal satu keluarga ada 5 orang, maka harus membuat 5 takir. Takir tersebut dilingkari dengan janur kuning. Dalam istilah adat Jawa, sajian ini disebut takir pelontang. Sedangkan janur memiliki makna sejati nur yang artinya cahaya sebenarnya. Setelah memanjatkan doa bersama, sajian yang dibawa selanjutnya ditukar dan dimakan bersama-sama. Sebagai bentuk kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, Tetua Adat Jambewangi mengatakan kegiatan ritual baritan ini dikhususkan agar masyarakat tidak tertimpa mara bahaya, khususnya erupsi Gunung Raung yang sempat terjadi. Beliau meyakini doa pada malam 1 Suro sangatlah bagus, sehingga warganya pun sangat antusias menggelar acara setahun sekali ini. Beliau yakin doa warga terkabul. Ini tidak hanya untuk masyarakat Jambewangi, tapi juga untuk seluruh masyarakat Banyuwangi.